Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat berjumpa lagi, dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas salah satu metode dalam pengajaran bahasa Arab. Nah, salah satu metode dalam pengajaran bahasa Arab yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu pendekatan komunikatif atau al-madkhal al-ittisali. Nah, istilah pendekatan komunikatif digunakan berdampingan dengan istilah pendekatan pragmatif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Purwo yang menyatakan bahwa pragmatik sebagai suatu yang diajarkan, di mana pragmatik ini dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama, pragmatik sebagai kajian linguistik atau bahasa. Nah, adapun yang kedua, pragmatik sebagai salah satu segi di dalam bahasa. Ini lazim pula digunakan atau disebut dengan fungsi komunikatif. Jadi pada dasarnya pragmatik Purwo menyatakan bahwa pengajaran bahasa dengan pendekatan pragmatif atau komunikatif lebih banyak berurusan dengan penyusunan silabus dan bahan pengajaran daripada dengan metode pengajaran. Sedikit berbeda dengan Purwo, Grow menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar terpusat pada siswa dan metode ini sendiri derajat dengan strategi dan teknik-teknik yang mungkin dipakai untuk membelajarkan siswa. Dengan pendekatan komunikatif tersebut, orang yang belajar bahasa harus memperoleh latihan-latihan mengenali bunyi secara baik. Kalau dalam bahasa Arabnya itu maharatul istima', membedakan satu bunyi dengan bunyi yang lain, membedakan satu kata dengan kata yang lain, suatu kalimat dengan kalimat lain, dan mengenali penanda gramatika satu dengan lainnya, atau disebut grammatical divides, seperti urutan kata, imbuhan, kemudian intonasi dalam berbicara. Nah, asumsi pendekatan komunikatif. Setiap manusia memiliki kemampuan yang disebut dengan language atau bahasa. Language Acquisition Deficit atau LAD. Oleh karena itu, kemampuan bahasa bersifat kreatif dan lebih ditentukan faktor internal, yaitu dari pembicaranya sendiri. Penggunaan bahasa tidak hanya terdiri atas 4 keterampilan: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis saja, tetapi mencakup beberapa kemampuan dalam kerangka komunikatif yang luas dengan peran peserta, situasi, dan tujuan interaksi tersebut. Belajar bahasa kedua dan bahasa asing sama dengan belajar bahasa pertama, yaitu berangkat dari kebutuhan dan minat siswa. Oleh karena itu, analisis kebutuhan dan minat siswa merupakan landasan pengembangan bahan ajar. Nah, karakteristik dari pendekatan komunikatif menurut Prigawawidagda dengan mengutip Brumfield, karakteristik pendekatan komunikatif adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, mengembangkan keterampilan komunikasi pembelajar, terutama guru dan siswa ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, menekankan pada makna secara utuh dan fungsional, karena dalam bahasa ada kata yang menunjukkan makna asli dan kata yang menunjukkan
makna sesuai dengan harapan yang disesuaikan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Berorientasi pada konteks, mempertajam kepekaan sosial, sebab tidak hanya kata-kata yang objektif, terkadang seseorang itu menggunakan kata berbicara dengan yang lain itu menggunakan kata-kata yang simbolis. Mungkin kalau biasa digunakan itu sindiran atau dan yang lain-lain. Belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Komunikasi yang efektif merupakan tuntutan. Seperti halnya mungkin di jurusan kita bahasa Arab, ketika kita di kelas dituntut untuk menggunakan bahasa Arab, secara tidak langsung kita akan belajar penggunaan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Latihan komunikasi dimulai sejak permulaan belajar bahasa. Kompetensi komunikatif merupakan tujuan utama. Itu beberapa karakteristik pendekatan komunikatif. Fumia dalam Sujianto menyatakan bahwa pendekatan komunikatif dipandang sebagai pendekatan yang memiliki karakteristik. Salah satunya memusatkan pada fungsi bahasa, bukan pada struktur bahasa. Jadi pembahasannya itu lebih pada bahasa itu digunakan untuk apa, tetapi tidak begitu menekankan pada struktur bahasa itu harus seperti ini, atau seperti yang lain. Komposisi silabusnya terpusat pada fungsi dan nosi. Dimulai dari analisis kebutuhan siswa, pertimbangannya terhadap wacana yang merupakan level yang lebih besar daripada kalimat. Nah, prosedur dalam pendekatan komunikatif. Pertama, percakapan kelompok. Kan kalau percakapan juga tidak akan mungkin untuk prakteknya di lapangan kan percakapan itu pasti lebih dari satu orang. Makanya prosedur itu yang pertama ada al-hiwar al-jama'i, percakapan secara berkelompok. Yang kedua bermain peran atau al-tamtsil, ya, suatu permainan di mana di dalamnya itu juga terdapat pendekatan komunikatif. Praktek ungkapan sosial atau topik al-ta'abirat al-ijtimaiyah. Kemudian praktek lapangan al-mumarrasah fi al-mujtama', praktek di lapangan itu perlu karena disitulah praktek dari pendekatan komunikatif menggunakan suatu bahasa. Yang terakhir ada problem solving al-mushkilat, dimana setelah adanya praktek di lapangan akan menuai beberapa hal yang itu menjadi muskilat dan nantinya juga menjadi perkembangan atau pengembangan dalam metode pendekatan komunikatif ini sendiri. Kelebihan dan kekurangan dalam metode pendekatan komunikatif ini. Ahmad Fuad Effendi menyebutkan kelebihan pendekatan komunikatif sebagai berikut. Yang pertama, siswa termotivasi dalam belajar karena pada hari pertama pembelajaran siswa langsung dapat berkomunikasi dengan bahasa Arab dalam batas fungsi kegiatan, berbahasa dan keterampilan tertentu. Yang kedua, siswa lancar berkomunikasi dalam artian menguasai kompetensi gramatika, sosiolinguistik, wacana, dan strategis. Yang ketiga, suasana kelas hidup dan aktivitas komunikasi antar pelajar dengan berbagai model interaksi dan tingkat kebebasan yang cukup tinggi sehingga tidak membosankan. Itu kelebihannya. Adapun kelemahan pendekatan komunikatif ini, yang pertama, guru yang menguasai keterampilan komunikasi secara memadai dalam bahasa Arab serta wawasan yang cukup tentang kebudayaan penutur asli bahasa Arab. Dua, kemampuan membaca dalam keterampilan tingkat ambang tidak dapat perhatian yang cukup. Nah, itu kelemahannya komunikatif itu kalau
siswanya tidak benar-benar menginginkan kemajuan untuk diri, susah. 3. Loncatan langsung pada keterampilan komunikasi dapat menyulitkan siswa pada tingkat permulaan. Nah, makanya juga metode ini digunakan untuk siswa yang memang notabene itu dari awal juga sudah memiliki bakat atau kemampuan yang mendasari dari pada pembelajaran bahasa Arab itu tersendiri. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pendekatan komunikatif ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.